Halo semuanya, saya Kalista Aurelia dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Industri, Universitas Katolik Musi Caritas. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu safety dan apa saja kegunaan safety bagi pekerja sekarang. Safety adalah kondisi di mana seseorang, lingkungan, atau sistem terlindungi dari risiko bahaya, kerusakan, atau cedera. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini mencakup upaya, tindakan, dan peraturan yang dirancang untuk mencegah insiden yang dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, finansial, ataupun lingkungan. Setelah itu, apa sih pentingnya safety? Safety bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, aset, serta lingkungan dari potensi risiko atau bahaya. Misalnya di tempat kerja, penerapan standar keselamatan mengurangi kecelakaan kerja. Ada pula jenis-jenis safety, yaitu keselamatan pribadi, keselamatan publik, keselamatan di tempat kerja, dan keselamatan proses. Berikut ini adalah contoh penerapan keselamatan di tempat kerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti helm, masker, dan sepatu safety di lingkungan kerja. Ada pula tujuan penerapan safety. Apa sih tujuan penerapan safety ini? Tujuan dari penerapan safety tersebut yaitu melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, serta mencegah dan mengurangi kecelakaannya kerja, dan mencegah dan mengendalikan kondisi fisik lingkungan kerja seperti suhu, kelembapan, udara, penerangan, suara, dan getaran. Ada juga mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, dan menjamin keserasian antar pekerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerjanya. Setelah itu, yang terakhir ada menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaan bertambah tinggi. Selanjutnya ada kewajiban pengurus dalam pelaksanaan safety. Yang pertama, ada memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari pekerja yang akan diterima. Setelah itu, memeriksakan pekerja secara berkala pada dokter yang ditunjuk, serta menunjukkan dan menjelaskan tentang kondisi, potensi bahaya, pengamanan, alat-alat perlindungan, cara, dan sikap yang aman dalam bekerja, serta menyelenggarakan pembinaan dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan K3. Lalu, melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Dan ada pula akibat jika tidak mematuhi safety dalam lingkungan kerja, seperti kecelakaan kerja, yaitu luka berat, patah tulang, amputasi, ataupun trauma kepala, serta ada juga fatalitas atau kematian. Dan juga ada kerugian finansial, seperti tuntutan hukum atau kompensasi kepada pekerja, kerusakan alat atau fasilitas kerja yang membutuhkan biaya perbaikan atau penggantian, penurunan produktivitas akibat waktu kerja yang hilang. Dan ada juga gangguan psikologis, seperti menurunnya moral dan motivasi kerja di antara karyawan lainnya. Selanjutnya ada pelanggaran hukum, seperti penutupan operasional sementara atau permanen oleh pihak berwenang, dan citra buruk perusahaan. Sebagai contoh yaitu reputasi perusahaan dapat tercoreng di mata publik dan mitra bisnis. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja tidak aman, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lanjutan dan ketidakpercayaan antara manajemen dan pekerja.
Ada pula kewajiban dan hak tenaga kerja dalam safety, yaitu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas, atau ahli keselamatan, serta memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.